KPU masih menunggu rekapitulasi suara di tingkat provinsi untuk selanjutnya melakukan rekapitulasi suara nasional dalam negeri. Di sisi lain, laman Sirekap KPU hingga saat ini tidak lagi menampilkan diagram perolehan suara pemilu 2024. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Anwar Fuadi dari kantor KPU. Adi, bagaimana proses rekapitulasi dan juga progresnya di tingkat nasional hari ini? Ya, Maria, sejak 3 hari terakhir Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di tempat saya melaporkan saat ini memang tidak ada aktivitas rekapitulasi nasional yang dilakukan karena memang KPU RI saat ini tengah menunggu rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di tingkat provinsi di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat jadwalnya untuk rekapitulasi tingkat provinsi ini berakhir atau maksimal sesuai dengan aturan ini pada tanggal 10 Maret 2023 ini. Dan setelah itu nanti baru akan dilakukan penghitungan di tingkat nasional untuk dalam negeri. Namun KPU RI tidak harus menunggu seluruh provinsi atau 38 provinsi ini selesai terlebih dahulu baru kemudian melakukan rekapitulasi nasional. Namun ketika sudah ada suara masuk dari beberapa provinsi, kemudian nanti KPU akan melanjutkan rekapitulasi nasional dalam negeri. Dan saat ini kami juga masih menunggu prosesnya dan masih menunggu rekapitulasi di tingkat provinsi ini. Dan dapat kami informasikan juga sebelumnya hingga tanggal 4 Maret 2024 ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah merampungkan rekapitulasi suara nasional untuk Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN. Ada 127 PPLN yang sudah selesai rapat pleno rekapitulasinya. Tinggal satu PPLN saja, yaitu PPLN Kuala Lumpur. Karena memang di PPLN Kuala Lumpur ini ada banyak masalah yang kemudian harus dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Dan untuk PSU di PPLN Kuala Lumpur ini rencananya akan digelar pada tanggal 9 dan juga 10 Maret 2024 ini. Dapat kami update juga informasi kepada Anda untuk hasil dari rekapitulasi di 127 PPLN ini, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka unggul dari dua paslon lainnya dengan perolehan suara 421.605 suara. Dan memang Prabowo Gibran ini unggul di mayoritas PPLN yang tersebar di seluruh dunia. Lalu kemudian untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini perolehan suaranya adalah 120.085 suara dan unggul di beberapa kota seperti London, Doha, Amman dan juga Kairo. Sementara untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 117.351 suara dan unggul di PPLN yang ada di Australia seperti Perth, Sydney dan juga Melbourne. Dan saat ini kami juga masih menunggu untuk update terkait dengan PSU atau pemungutan suara ulang yang akan dilakukan di Kuala Lumpur, yang mana untuk PSU di Kuala Lumpur ini dilakukan dengan dua metode, yaitu KSK atau kotak suara keliling pada tanggal 9 Maret 2024 dan juga metode TPS pada tanggal 10 Maret 2024. Informasi dari KPU saat ini pihaknya sudah berusaha untuk memenuhi logistik untuk pelaksanaan PSU pada tanggal 9 dan juga 10 Maret 2023 ini. Sementara untuk DPT dari PSU di Kuala Lumpur ini jumlahnya adalah 62.217 DPT. Angka ini didapat dari hasil rasionalisasi dan juga penyisiran dari data terakhir pemilih pada pemilihan lalu, yaitu 78.000 sehingga mengerucut ke 62.217 pemilih nantinya untuk PSU di Kuala Lumpur. Maria. Ya, Adi, jika terkait hilangnya diagram hasil suara di Sirekap KPU, nah ini apakah sudah ada penjelasan dari pihak KPU? Ya, terkait dengan hilangnya diagram dan juga grafik di Sirekap KPU, ini memang sudah ada penjelasan dari Komisioner KPU Idham Khalik yang mengatakan bahwa untuk saat ini memang KPU berfokus untuk memberikan atau menampilkan data dari C hasil plano sehingga masyarakat bisa melakukan pengecekan langsung terkait dengan perolehan suara di sana. Dan mungkin bisa saya tunjukkan terlebih dahulu, Maria, terkait dengan tampilan di website KPU, tepatnya di pemilu2024.kpu.go.id. Bisa Anda lihat tampilannya seperti ini.
Nah, kalau sebelumnya Anda bisa mengakses di sini akan ada diagram perolehan suara dari masing-masing paslon terlebih dahulu, baru kemudian ada penjelasan terkait dengan wilayah ataupun dapil. Begitu juga dengan pemilihan legislatif akan ada diagramnya terlebih dahulu, baru kemudian akan ada data yang bisa ditampilkan, bisa Anda pilih sesuai dengan wilayahnya. Namun sekarang sudah tidak ada lagi karena memang KPU tidak menampilkan ini lagi, sehingga masyarakat hanya bisa melakukan pengecekan di setiap wilayah di TPS yang dituju, begitu di wilayah yang memang diinginkan oleh masyarakat yang ingin melakukan pengecekan. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Idham Khalid yang mengatakan bahwa ini merespon terkait dengan banyaknya masalah yang muncul seperti misalnya kegagalan dari Sirekap KPU ini untuk membaca data dari hasil C Plano sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dan selain itu memang masyarakat diminta untuk bisa melirik juga begitu ya C Plano yang diupdate di sini karena memang ini adalah hasil yang real begitu terjadi di TPS pada saat pemungutan suara. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari KPU. Kembali ke studio Maria. Baik, Anwar Fuadi melaporkan langsung dari KPU RI Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.